Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Adi Wicasana dengan NIM 24055111022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal yang berada pada PDF dengan judul 2B4. Nah, pada PDF tersebut diketahui jalan baru direncanakan pada tahun 2020 dengan fungsi jalan kolektor yang terdiri dari 2 lajur 2 arah dan diasumsikan memiliki faktor distribusi arah atau DD sebesar 50%. Jalan direncanakan dengan umur rencana 20 tahun dan pertumbuhan lalu lintas G sebesar 5%, atau pada soal-soal sebelumnya kita tahu pada pertumbuhan lalu lintas itu disebut dengan I, yaitu sebesar 5%. Jalan akan dibuka pada tahun 2023. Rencanakan tabel kekerasan yang akan digunakan pada tabel tersebut, pada jalan baru tersebut. Jadi kita diberitahukan untuk membuat rencana tebal perkerasan yang akan digunakan pada jalan baru tersebut. Sehingga data-data yang didapat pada soal-soal tersebut, yang pertama adalah data material, di mana pada lapis permukaan dengan aspan beton atau laston dapatkan EAC sebesar 450.000 PSI, lapisan fondasi atas atau granular didapatkan EBS sebesar 30.000 PSI, lapisan fondasi bawah granular ESD didapatkan 11.000 PSI dengan CBR tanah dasarnya yaitu 6%. Nah, data selanjutnya yang diketahui adalah data parameter lainnya. Yang pertama adalah reliabilitas atau R sebesar 95%, IPT atau indeks perkerasan permukaan itu adalah 2. Untuk yang akhir adalah 2. Standar deviasi atau SO adalah 0,45. Koefisien drainase M2 dan M3 adalah 1,4. Nah, itu data yang diketahui adalah LHR pada survei pertama, yaitu tahun 2020, di mana terdapat jenis kendaraan yaitu 5 jenis kendaraan. Yang pertama, kendaraan ringan 2 ton dengan sumbu depan yang dalam kurung 1/1, yang artinya sumbu depan 1 dan juga sumbu belakang 1. Bus kecil 8 ton yang mana beban sumbu depannya 3 dan beban sumbu belakangnya 5, maka 1.500 kendaraan per hari. Bus besar 13 ton dengan sumbu depan 5 dan sumbu belakang 8 dapat 800 kendaraan per hari. Truk 2 sumbu 13 ton dengan 5 beban sumbu di depan dan 8 belakang dapatkan 400 kendaraan per hari. Truk 3 sumbu 20 ton dengan 6 beban sumbu di depan dan 7,7 beban sumbu di belakang dapatkan 100 kendaraan per hari. Diketahui juga pada soal bahwa nilai dari R atau reliabilitas yang tadi saya sudah sebutkan adalah 95%, dan ZR minus 1,645, SO standar deviasi adalah 0,45, IP 0,4, IPT adalah 2, delta PSI adalah IP 0 dikurang IPT sama dengan 2, M2 dan M3 adalah 1,4, DD atau distribusi arah atau faktor distribusi arah adalah 50%, D1 adalah 100%, nilai CBR adalah 4% dan nilai MR adalah CBR kali 1.500, yaitu sama dengan 600 PSI. Nah, terdapat koefisien kekuatan relativitas yang diketahui juga, yaitu aspal beton A1 yaitu 450.000 PSI atau sama dengan 0,45. Lapisan fondasi bawah A2 yaitu 330.000 PSI atau sebesar 0,4. Lapisan fondasi bawah A3 11.000 PSI atau 0,18. Nah, pada perhitungan tebal perkerasan yang akan dituju, kita harus melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama adalah menentukan parameter yang dibutuhkan. Nah, nilai-nilai yang didapatkan sebelumnya itu ditentukan pada tabel sesuai dengan nilainya. Yang pertama itu ada nilai ZR. ZR itu sendiri mungkin disebut sebagai standar normal deviate atau nilai penyimpangan normal standar. Nilai ZR ini dapat digunakan saat Anda menghitung nilai SN atau structural number menggunakan rumus. Nah, tabel yang digunakan tabel 1 pada diktat 2B4 itu sendiri, yaitu nilai penyimpangan normal standar untuk tingkat reliabilitas tertentu.
Nah, yang menjadi parameter untuk mencari adalah nilai R, karena diketahui pada soal adalah nilai R-nya 95%, sehingga nilai dari ZR-nya adalah minus 1,645. Yang adalah indeks permukaan. Indeks permukaan seperti soal-soal sebelumnya merupakan data dalam proses desain struktur perkerasan dianggap memiliki IP awal atau IP 0 pada saat jalan baru dioperasikan yang nilainya terus menurun sejalan dengan meningkatnya jumlah beban lalu lintas yang lewat sampai nilai IP akhir atau IPT. Menentukan IP 0 dalam desain didasarkan pada jenis lapisan permukaan yang dipilih, nilai ketidakrataan permukaan yang mungkin dicapai pada saat jalan dibangun, nilai IP 0 didapat pada tabel 2. Tabel 2 itu sendiri merupakan indeks permukaan pada awal umur rencana IP 0, karena kita jenis permukaan adalah laston atau lapisan beton, sehingga dan juga nilai dari ketidakrataan atau IR ini adalah kurang dari atau sama dengan 1, sehingga nilai yang kita dapatkan di P0 nya adalah lebih atau sama dengan 4. Nah, untuk menentukan nilai IPT sama seperti sebelumnya, karena kita sudah mendefinisikan jalan kolektor dan diketahui juga nilai dari LR-nya itu di rentang 100 sampai 1000, dapatkan nilai IPT itu 2. Nah, 3, menentukan faktor distribusi lajur atau DL. Nah, DL ini sendiri ditentukan dengan tabel 3. DL itu sendiri merupakan angka koefisien yang digunakan untuk menentukan berapa besar persentase beban kendaraan berat yang akan benar-benar melintasi satu lajur khusus yang dijadikan target desain, disebut lajur rencana. Nah, jumlah lajur per arah itu 1, dan ganda standar dalam lajur adalah 100%. Nah, yang selanjutnya adalah menentukan lapisan permukaan aspal beton. Kita ketahui bahwa nilai dari A1 adalah 0,45, sehingga kita bisa mencari nilai dari elastik modulus atau EAC dalam PSI itu didapatkan 450.000 melalui penarikan garis pada grafik ini. Yang kedua itu koefisien kekuatan relatif fondasi atas granular A2 itu didapatkan dari menarik grafik sesuai dengan diketahui A2 itu 1,4, sehingga didapatkan nilai dari modulus ini yaitu 141. Nah, dikalikan dengan 1000 PSI itu 141.000. Untuk koefisien kekuatan relatif fondasi bawah granular itu adalah diketahui dengan 0,0806 0,012, sehingga nilai dari modulusnya yaitu sekitaran 18.000 PSI, seperti itu. Maaf yang sebelumnya ini seharusnya itu bernilai 30.000 PSI, seperti itu. Nah, setelah menentukan parameter yang diketahui pada soal, selanjutnya kita akan menentukan angka yang digunakan untuk merencanakan tebal perkerasan. Pertama adalah angka ekivalen masing-masing kendaraan. Nah, berbeda dengan soal-soal sebelumnya, untuk menghitung angka ekivalen pada persoalan ini itu dibedakan menjadi 2, yaitu rumus untuk sumbu depan dan juga untuk sumbu belakang. Untuk sumbu depan itu sendiri menggunakan rumus angka ekivalen tunggal itu sama dengan dalam kurung beban gandar satu sumbu tunggal dalam KN per 53 KN dipangkatkan dengan 4, dengan catatan bahwa kendaraan dalam ton dikonversi menjadi satuan kilonewton KN dengan asumsi 1 ton sama dengan 10 kilonewton. Dan juga diketahui bahwa untuk sumbu belakang itu menggunakan tabel angka ekivalen seperti soal-soal sebelumnya, itu dengan sumbu, contohnya dengan beban sumbu 1000 kg, angka ekivalennya pada sumbu tunggal adalah 0,002. Nah, pada setiap jenis kendaraan dapatkan angka ekivalennya, yaitu untuk mobil penumpang
penumpang dengan sumber depannya itu sumbernya itu 1, sehingga rumus yang digunakan adalah seperti sebelumnya, itu 1 ini adalah berupa ton, sehingga kita harus ubah menjadi 10 kN per 53 dipangkatkan 4, sehingga menghasilkan nilai 0,01263735, dan sumber belakangnya menggunakan tabel, yaitu sebesar 1000 kg, itu mendapatkan 0,002, sehingga K ekuivalen untuk mobil penumpang itu sebesar 0,0015. Sama seperti mobil penumpang, bus kecil, bus besar, truk 2 sumbu dan truk 3S juga sama. Jadi pada depan kita menggunakan rumus untuk sumbu depan, dan untuk belakang kita menggunakan tabel, sehingga didapatkan angka ekuivalen untuk bus kecil itu 0,2367, bus besar 1,6951, dan untuk truk 2 sumbu yaitu 1,6951, truk 3S 2,7135. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai LHR awal umur rencana pada tahun 2023, dikarenakan data dimulai pada tahun 2020 dan jalan dibuka pada tahun 2023, sehingga jalan mengalami pertumbuhan sebesar G atau I itu sebesar 5%. Ini seharusnya terjadi kesalahan ketik, mohon maaf, sehingga seharusnya I nya sama dengan 5 dan N nya adalah sama dengan 3, dengan rumus HLR seperti sebelumnya, itu HLR N sama dengan HLR 0 dikali kurang 1 ditambah I pangkatkan N. Nah, diketahui pada untuk tahun 2023 ini seharusnya kesalahan mengetik, nah N nya adalah 3 dan nilainya adalah 0,05, sehingga didapatkan nilai LHR pada 2023 adalah untuk kendaraan ringan itu adalah 1158, untuk bus kecil maaf, untuk penulisannya seharusnya ini salah, harusnya bus kecil, untuk bus kecil 8 ton itu menghasilkan nilai LHR itu 579. Untuk bus besar ini seharusnya bus besar itu 13 ton itu menghasilkan HR 232, truk 3S 20 ton itu menghasilkan HR 174, truk 5AS 30 ton menghasilkan 93. Namun pada pembahasan soal kali ini terjadi kesalahan pada pemasukan LHR 2020. Mungkin karena saya meniru atau mematuhi pada contoh soal, sehingga saya tidak berubah atau saya tidak sesuaikan pada soal yang diketahui, di mana yang diketahui itu adalah dimulai dari 3000 hingga 100 untuk LHR pada tahun 2020. Namun pada pembahasan soal pada PDF 2B4 itu menggunakan LHR 2020 yang berbeda dengan yang diketahui pada soal. Saya tidak tahu mengapa, jadi saya tetap menggunakan sesuai pada contoh, karena ini sangat mengaruhi nilai akhir yang sesuai pada contoh tersebut. Yang selanjutnya, setelah menghitung LHR, kita akan menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahun. Lajur lintas pada lajur rencana atau W18 diberikan dalam kumulatif beban gandar standar. Untuk mendapatkan lalu lintas pada lajur rencana ini menggunakan perumusan sebagai berikut ini. Nah, untuk menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahunnya atau W18 itu sama dengan DD dikali DL dikalikan dengan beban gandar standar kumulatif untuk 2 arah, atau W dengan topi 18. Untuk rumus beban gandar standar kumulatif untuk 2 arah itu adalah LHR pada tahun awal dibukanya jalan dikalikan dengan angka ekuivalen setiap kendaraan.
sehingga didapatkan angka untuk beban gandar standar kumulatif untuk setiap kendaraannya, yaitu untuk kendaraan ringan itu 1,7, untuk bus kecil 8 ton itu 136,98, untuk bus besar 13 ton itu 392,46, untuk truk 3S itu dapatkan 294,34, truk 5S dapatkan 251,30, sehingga jumlah total dari beban gandar standar kumulatif untuk dua arah yaitu 1077, sehingga kita dapat menghitung nilai untuk beban gandar standar. Beban gandar standar ini itu menggunakan rumus sebelumnya, di mana kita sudah diketahui pada soal nilai DD itu adalah 0,5, nilai D1 adalah 100% atau kita bisa tulis 1, dan nilai dari total jumlah beban gandar standar kumulatif yaitu 1077 dan dikalikan dengan total harian dalam satu tahun, yaitu terdiri dari 365 hari, dimana menghasilkan nilai itu 196.511 esal. Nah, setelah menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahunnya, kita selanjutnya akan menghitung beban gandar standar selama umur rencana, yaitu WT. Lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan lentur dalam pedoman ini adalah lalu lintas kumulatif selama umur rencana. Besaran ini didapatkan dengan mengalihkan beban gandar standar kumulatif pada lajur rencana selama setahun atau 18 dalam besaran kenaikan lalu lintas traffic growth. Secara numerik, rumusan lalu lintas kumulatif ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu WT sama dengan W18 dikalikan dengan dalam kurung 1 tambah G pangkatkan N dikurang 1 per G, dengan keterangan bahwa WT jumlah beban gandar tunggal standar kumulatif, W18 adalah beban gandar standar kumulatif selama 1 tahun, N adalah umur pelayanan tahunan, G adalah perkembangan lalu lintas dalam persen, atau mungkin kita sering kenal dengan I adalah pertumbuhan lalu lintas sebesar persenan. Dengan rumus tersebut kita dapatkan nilai WT itu adalah nilai dari W18 atau beban gandar per tahunnya dikalikan dengan nilai-nilai yang sudah ada, sehingga menghasilkan nilai WT yaitu 6.497.824 esal. Selanjutnya kita akan mengasumsikan nilai SN atau kebutuhan struktur. Mencari nilai SN atau kebutuhan struktur ini di setiap lapisan tanah atau material menggunakan persamaan AASHTO yang kompleks, karena rumusnya tidak bisa dibolak-balik secara aljabar langsung. Kita menggunakan trial and error, coba-coba hingga ruas kiri dan ruas kanan dan ruas kiri sama. Nilai SN dapat dihitung dengan menggunakan rumus atau menggunakan grafik. Berikut ini contoh untuk dalam penggunaan rumusnya. Nah, nilai SN1 itu adalah digunakan untuk menghitung tebal lapisan permukaan yang mana dihitung dengan modulus elastisitas material CTSB atau LPA, yaitu sama dengan 30 PSI. Nah, pada kasus ini juga nilai dari ELPA-nya itu tidak sama pada soal atau pada yang diketahui pada soal, itu sebesar segini, sehingga saya tidak berani untuk mengubah. Saya akan tetap mematuhi pada contoh pembahasannya, karena itu akan mengaruhi pada nilai hasil dari tebal perkerasan. Sehingga dengan rumus sebagai berikut ini dalam menentukan nilai SN1 atau SN tebal lapis permukaan atau surface-nya, itu menggunakan rumus log 10 WT sama dengan ZR dikalikan SO atau standar deviasi ditambah 9,36 log SN plus 1 dikurang 0,2 ditambah log 10 dikalikan dengan delta PSI per 4,2 dikurang 1,5 per 1094 0,4 ditambah
1094 per SN plus 1 dipangkatkan dengan 5,19 ditambah dengan 2,32 dikali log 10 MR dikurang 8,07. Sehingga dari rumus tersebut didapatkan bahwa nilai log 10 WT yaitu 6,813 dan didapatkan penjabaran dari nilai-nilainya itu seperti ini. Nah, dengan metode trial and error kita akan mendekati bagaimana kita mendekati agar nilai dari log WT sama dengan nilai dari ruas kanannya ini. Misalkan nilai log WT-nya adalah log 10 WT-nya adalah 6,813, kita harus menebak nilai dari SN ini agar mendekati nilai dari 6,813. Dengan metode trial and error ini ditapakkan nilai SN1 adalah 2,91 melalui metode trial and error atau coba-coba, sehingga menghasilkan nilai oke atau memenuhi. SN2 juga sama, SN3 juga sama. Dengan menggunakan trial and error yaitu dengan ELPB itu sebesar 11.000 PSI, dapatkan SN2 yaitu 4,01, dan untuk SN3 dengan ESG itu 6.000 PSI mendapatkan SN3 yaitu sebesar 4,83. Nah, SN2 ini untuk menghitung tebal lapisan pondasi atas, SN3 itu untuk menghitung tebal lapisan pondasi bawah. Dan berikut ini adalah asumsi nilai SN menggunakan grafis. Menurut saya menggunakan grafis ini lebih dibilang make sense. Contohnya saya bisa mencontohkan untuk satu contoh yaitu mencari nilai SN1-nya. Nah, nilai SN1 kita bisa tentukan dengan mencari yang pertama yaitu nilai dari R. Nah, nilai dari R ini kita tentukan pada soal yaitu R adalah 9,5%, sehingga kita bisa masukkan pada grafik ini 9,5%. Di sini 9,5%. Bisa dilihat 9,5% itu diantara 90 sama 99. Lalu kita tarik garis lurus hingga ke garis bantu ini dengan melewati standar deviasi. Standar deviasi yang sudah diketahui adalah 4,5. Nilai 4,5 ada di sini di antara rentang 4 dan 6. Nilai 4,5 di sini kita sampai memotong nilai dari garis bantunya ini. Dari garis bantunya ini kita menarik garis menuju dari nilai WT. Nilai WT yang didapatkan pada contoh soal ini adalah 6.497.824 esal. Nah, dari nilai esal ini kita ubah menjadi nilai million, sehingga dapatkan bahwa nilai WT itu adalah 6,497.824 dikali 10 pangkat 6. Itu syarat untuk kita menarik garis, sehingga nilai dari 6 itu sendiri kita bisa, atau 64 itu sendiri kita 6,4 itu sendiri kita bisa tarik dari garis bantu ini ke 6,4 kira-kira di sini hingga menemukan garis bantu lagi. Nah, dari garis bantu ini kita akan tarik garis lagi hingga menuju ke tabel untuk nilai dari SN untuk menemukan nilai dari SN ini. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dari efektif roadbed soil. Itu adalah nilai dari yang ditentukan per lapisannya, yaitu contohnya pada SN1 itu lapisan permukaan dengan nilai LPA itu 30.000 PSI. Jadi kita tarik garis dari sumbu bantu ini ke 30.000 PSI sehingga memotong pada tabel ini. Nah, tabel ini syaratnya adalah nilai dari delta PSI. Delta PSI pada soal ini adalah diketahui bahwa nilai delta PSI adalah 2, sehingga kita tarik garis menuju ke garis delta PSI yaitu yang berangka 2. Sehingga kita tarik garis menuju garisnya tersebut, lalu kita tarik ke bawah, menghasilkan nilai SN1 itu adalah 2,9. Sama seperti perhitungan atau metode trial and error, dapatkan nilai SN1 adalah 2,9. Sama seperti SN2 dan SN3,
Menurut saya menggunakan grafis ini lebih make sense. Nah, dari nilai SN tersebut kita bisa menghitung selanjutnya adalah tebal lapisan perkerasan. Yang pertama adalah menghitung lapisan permukaan aspal beton. Nah, rumus yang kita gunakan adalah D1 sama dengan SN1 per A1. Diketahui dengan keterangan A adalah koefisien kekuatan relatif untuk material lapisan fondasi atas, M2 adalah koefisien drainase untuk lapisan fondasi atas. Ketahui bahwa nilai SN1 yang kita dapatkan adalah 2,91, koefisien kekuatan relatif aspal A1 adalah 0,45. Sehingga didapatkan nilai dari D1 adalah 6,467 inci, atau kita bisa ubah ke dalam sentimeter yaitu menjadi 16,42 cm atau sama dengan 17 cm. Sehingga jika dibagi menjadi ACWC dan ACBC itu menjadi 4 cm dan juga 6 cm minimum. Itu yang selanjutnya menghitung kekuatan aktual SN1, sehingga SN1 bintang sama dengan A1 dikali D1 bintang, itu 0,45 dikalikan 6,5 sama dengan 2,925. Nah, kedua itu menghitung lapis fondasi atas. D2 itu sama dengan SN2 dikurang SN1 atau kekuatan aktual 1 per A2 dikali M2 dengan keterangan bahwa D2 merupakan tebal minimum lapisan fondasi atas, M2 merupakan struktural number yang diperlukan untuk menahan beban di atas lapisan fondasi bawah. SN1 adalah nomor struktural aktual dari lapisan permukaan surface course. A itu koefisien kekuatan relatif untuk material lapisan fondasi atas, M2 adalah koefisien drainase untuk lapis fondasi atas. Substitusi nilai SN2 yang telah kita dapatkan dan A2 yang diketahui pada soal itu 0,14 dan M2 itu 1,4 menghasilkan nilai D2 itu 5,536 inci yang dibulatkan menjadi 5, inci. Nah, menghitung SN2 atau kekuatan aktual pada SN2 yaitu SN2 bintang yang telah menghasilkan nilai 1,098. Nah, nilai dari D2 bintang ini dan juga D1 bintang ini dapatkan dari D1 dalam bentuk inci, sehingga mendapatkan nilai 2,925 untuk kekuatan aktual SN1 dan untuk kekuatan aktual SN2 yaitu 1,098. Dan selanjutnya adalah tebal lapisan fondasi bawah itu D3. D3 dapat dihitung dengan rumus sama dengan SN3 dikurangi dalam kurung SN1 bintang ditambah SN2 bintang per A3 ditambah M3. Di mana diketahui pada soal bahwa M3 adalah 1,4, A3 adalah 0,14, dan juga nilai dari SN3 sudah diketahui dengan metode trial error juga metode grafik. Dengan nilai SN1 bintang dan SN2 bintang juga sudah diketahui, sehingga kita dapat menghitung nilai dari D3. D3 yang didapatkan adalah 10,038 inci atau kita bisa ubah menjadi 26 cm. Sehingga hasil perencanaan tabel pekerasan ACBC itulah 4, ACBC adalah 6 cm, AC base adalah 7 cm, dan ini kurang AC base, sehingga AC base seharusnya di sini menjadi 7 cm agar genap menjadi 17 cm. Untuk lapisan fondasi atas itu 15 cm yang telah didapatkan dari perhitungan D2 ini masih dalam bentuk inci, seharusnya diubah menjadi bentuk cm yaitu menjadi 15 cm. Lapisan fondasi bawah itu sebesar 26 cm dikonversi dari 10,038 inci menjadi cm yaitu menghasilkan nilai 26 cm. Jadi didapatkan tebal pekerasan pada contoh soal kali ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, sehingga soal ini sudah dapat diselesaikan. Oke, sekian dari saya, terima kasih.